Shalom dan selamat sahabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnaidi, dan kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita tiba di pelajaran yang ketiga dengan judul Aku Lihat, Aku Dengar, Aku Tahu, yang diambil dari dalam cerita Alkitab di dalam kitab Keluaran pasal 1 sampai pasal 4, dan juga di dalam buku Roh Nubuat, buku Alfa dan Omega jilid 1 pasal 22. Dan ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini adalah diambil dari dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini adalah menceritakan tentang satu kisah yang sangat fenomenal, yaitu kisah tentang seorang nabi yang bernama Musa. Mungkin kita semua sudah tahu cerita tentang Musa ini, bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia dibesarkan, dan sampai akhirnya bagaimana dia menjadi pemimpin satu bangsa yang besar. Tetapi pada hari Sabat ini kita akan kembali melihat satu kisah tentang Musa ini. Pada waktu itu, ketika Musa sudah beranjak dewasa, akhirnya dia mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah keturunan orang Yahudi. Oleh karena itu, ketika dia melihat penderitaan bangsanya di mana mereka menjadi budak, Musa sangat bersedih hati. Dia sangat tidak tega melihat saudara-saudaranya bekerja dan diperlakukan seperti itu. Dan hingga pada suatu hari ketika Musa melihat bahwa ada orang Mesir yang menganiaya salah satu dari saudara-saudaranya itu, Musa sangat marah. Dia sangat kesal terhadap orang Mesir itu, sehingga dilihatnya bahwa di sekitarnya tidak ada orang. Akhirnya Musa membunuh orang Mesir itu. Tetapi keesokan harinya, ketika Musa melihat lagi ada orang Israel yang bertengkar, akhirnya Musa menegur mereka. Tetapi ada dari seorang Israel itu yang menjawab kepada Musa, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Ternyata teman-teman, kelakuan Musa membunuh orang Mesir itu telah ketahuan, dan Musa menjadi takut. Oleh sebab itu, ketika hal itu didengar oleh raja bahwa Musa telah membunuh orang Mesir, Musa melarikan diri untuk pergi ke suatu daerah yang bernama Midian. Tetapi lama setelah itu, ketika Raja Mesir telah mati, tetapi orang-orang Israel tetap berada di bawah penindasan. Mereka tetap menjadi budak, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka, yaitu minta tolong karena kesusahan mereka itu, sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Ishak dan kepada Abraham dan juga kepada Yakub. Maka Tuhan melihat orang Israel itu, dan Tuhan memperhatikan mereka. Adapun Musa, ketika dia telah lari dari Mesir, dia pergi ke tanah Midian dan menikah dengan seseorang, yaitu dan dia menjadi menantu dari seorang yang bernama Yitro, yaitu imam di Midian. Dan dia akhirnya bekerja sebagai seorang penggembala domba. Suatu hari ketika Musa sedang melakukan pekerjaannya, yaitu sedang menggembalakan domba, dia melihat bahwa ada Tuhan di sana, yaitu dalam bentuk daun yang terbakar, tetapi daun itu tidak hangus. Dan akhirnya Musa sampai ke gunung Allah, yaitu di gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Lalu berserulah Allah
dari tengah-tengah semak duri itu kepada Musa. Katanya, "Musa, Musa." Dan Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu ia atau Tuhan berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi Tuhan berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu jawab Tuhan, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Teman-teman, di sini satu kutipan mengatakan, panggilan Allah kepada Musa memperlihatkan kepada kita tentang kesabaran Allah, jalan keselamatannya, dan kerendahan hati yang diperlukan untuk menjadi hambanya. Pada saat itu, ketika Musa, dia disuruh oleh Allah, dia mendapat panggilan oleh Allah, dia bukan merasa dirinya bisa, dia bukan merasa dirinya untuk mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tetapi Musa berkata, "Tuhan, siapakah aku ini sehingga aku yang Engkau utus untuk pergi menghadap Firaun?" Di sini Musa mempertunjukkan bahwa dia rendah hati untuk menjadi alat-alat Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan. Dia merasa dirinya tidak bisa, dia merasa dirinya bukan apa-apa, dia merasa dirinya tidak berdaya, dan dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya kita juga menjadi seperti yang dilakukan oleh Musa. Kita merasa diri kita tidak bisa. Kita harus merasa diri kita tidak berdaya. Dan kita harus membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menjadi alat-alat Tuhan. Dan pelajaran dari orang Israel, ketika kita berada di dalam kesusahan, ketika kita berada di dalam satu kesesakan, biarlah kita selalu berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita selalu meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu menolong umat-umatnya, anak-anaknya yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Inilah video pembelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silakan untuk di-like dan komen, dan juga share video ini ke seluruh sosial media teman-teman semua. Dan kalau teman-teman belum subscribe, silakan untuk di-subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya, supaya teman-teman dapat mendapatkan notifikasi di HP teman-teman jika saya mengupload video pembelajaran sekolah sahabat terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran sekolah sahabat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.